Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Muriawan dari SMA Negeri 3 Cimahi. Pada kesempatan ini, saya mengampu mata pelajaran informatika dan saya ingin berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru TIK dan juga para siswa sekalian mengenai fungsi dan proses kerja peralatan TIK. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, saya akan sampaikan apa saja sih fungsi dan peralatan atau proses pelajaran TIK yang dibutuhkan oleh kita sebagai referensi ilmu. Baiklah, di sini kita akan bahas dulu standar kompetensinya. Tujuannya adalah memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi. KD-nya adalah mendeskripsikan fungsi dan proses kerja komputer, telekomunikasi, serta berbagai peralatan TIK lainnya. Selanjutnya ada indikator. Indikator yang ingin saya sampaikan di sini adalah siswa mampu menyebutkan berbagai macam peralatan TIK, menjelaskan berbagai macam peralatan TIK, lalu menggambarkan siklus proses informasi. Dan ini adalah materinya. Kita mulai dari pengertian data, berasal dari kata datum yang berarti fakta peristiwa yang diambil dari suatu kejadian dan mengandung nilai yang sangat berarti dan merupakan representasi fisik dari suatu kehidupan yang dapat melahirkan suatu komunikasi atau informasi baik berupa simbol, gambar, kata, angka, huruf, objek, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan data. Terus, sistem pengolahan saling berkaitan antara data, peralatan, prosedur, dan user pelaksana dengan siklus pengolahan data elektronik, mulai dari input, proses, output, lalu tahapan pengolahan data mulai dari organisasi, klasifikasi, sorting, kalkulasi, summarizing, storing, repeating, reproducing, dan communicating. Informasi adalah masukan data yang telah diolah menjadi bentuk yang sangat berarti bagi orang-orang yang menerimanya, mempunyai ciri sebagai berikut: sesuatu yang benar atau salah, bersifat baru, menjadikan suatu tambahan atau referensi, dan bersifat kolektif. Nah, ini gambar siklus informasinya ya. Pertama dari input data, lalu diproses. Dari data, nah data ini lari ke input, lalu diproses. Setelah diproses menghasilkan output. Dari output tersebut diambil keputusan. Apabila keputusan tersebut apa artinya berakhir dengan benar, berarti tidak jadi masalah. Tapi apabila keputusan tersebut misalnya masih ada kerancuan, maka bisa dilakukan tindakan. Selanjutnya, definisi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, menyajikan, mengolah data dan informasi. Definisi ini mencakup pembuatan hardware dan komponen komputer, pengembangan software komputer, dan berbagai jasa yang berhubungan dengan komputer, bersama-sama dengan perlengkapan komunikasi serta pembuatan komponen jasa lainnya. Ini adalah siklus proses kerja komputer dan telekomunikasi. Dari TIK ini ada pengertian definisi, ada peralatan, baik itu yang berkaitan dengan komputer maupun yang berkaitan dengan jaringan, apakah topologinya, media transmisi, ataupun letak geografisnya. Dilanjutkan lagi mengenai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kata informasi memiliki arti tersendiri dan dalam proses penerapannya membutuhkan alat atau hardware yang spesifik. Begitu juga dengan kata komunikasi. Sekarang kita mengenal begitu banyak alat komunikasi yang membuat jarak tidak lagi menjadi masalah selama alat komunikasi tersebut tersedia, termasuk juga jangkauannya dan juga daerah yang kita tuju. Peralatan TIK ini berbagai macam, ada dari mulai PC, ini proyektor, ini OHP, lalu ini semacam scan, seluler, telepon, TV, radio, dan sebagainya. Komputer yaitu alat yang berguna untuk mengolah data yang menjadi informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya. Ini untuk komputer. Lalu proyektor atau LCD.
LCD itu Liquid Crystal Display, yaitu alat untuk menayangkan informasi yang berasal dari komputer atau media informasi lainnya seperti DVD player. Alat ini memiliki keunggulan karena mampu menayangkan informasi berformat video, atau istilahnya proyektor LCD yang sering digunakan sebagai alat presentasi atau media pembelajaran di kelas. OHP, nah ini zaman-zaman waktu juga masih, sekarang sudah tidak ada ya, yaitu alat untuk menayangkan informasi statis yang tertulis pada plastik transparan. Tidak seperti proyektor LCD, OHP hanya dapat menayangkan gambar diam. Alat ini muncul lebih dulu sebelum proyektor ditemukan. Radio, yaitu alat penerima informasi yang berasal dari stasiun pemancar berupa gelombang elektromagnetik yang membawa informasi suara, gelombang, dan lintasan rambat melalui udara. Televisi, yaitu alat penerima informasi, gambar, dan suara. Televisi dari kata tele, jauh, dan vision, tampak atau visual. Artinya informasi dapat dipancarkan dari jarak jauh, dan penerima informasi membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan televisi untuk menerima informasi dalam bentuk suara dan visual. Faksimil, yaitu alat untuk mengirimkan dan menerima dokumen melalui jalur telepon. Cara kerja faksimil mirip dengan mesin fotokopi atau scanner. Hanya saja outputnya keluar di tempat yang jaraknya jauh. Tentu saja pengirimannya dan penerimanya harus sama-sama memiliki mesin faksimil agar dapat mengirimkan informasi. Satelit komunikasi, yaitu benda buatan manusia yang diletakkan di ruang angkasa untuk keperluan telekomunikasi. Ada bermacam-macam satelit. Gelombang yang dipancarkan stasiun televisi dipancarkan ke ruang angkasa terlebih dahulu dan diterima oleh satelit. Kemudian baru diteruskan ke wilayah yang sangat sulit dijangkau oleh antena pemancar di permukaan bumi. Lalu ada handphone atau telepon seluler, yaitu alat komunikasi yang bergerak untuk mengirimkan data suara. Telepon seluler menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media penghantar. Kelebihannya adalah dia bisa dibawa-bawa. Di Indonesia ada dua jenis jaringan telepon seluler, yaitu jaringan GSM dan jaringan CDMA. Selanjutnya adalah modem, yaitu perangkat keras yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal listrik yang dapat merambat melalui telepon dan sebaliknya. Modem merupakan perangkat penting untuk mengakses internet. Ini adalah beberapa cara untuk menggolongkan komputer berdasarkan kegunaannya. Ada general purpose dan ada special purpose. Lalu komputer berdasarkan jenis data yang diolahnya ada komputer digital, komputer analog, komputer hybrid. Lalu siklus pengolahannya adalah input, proses, dan output. Nah, dari referensi ini mungkin bisa kita bahas atau kita lihat bahwa sistem informasi ini sangat penting buat kita semua. Ini adalah penjelasan apa itu input, proses, bus, jalur antar penghubung, terutama untuk media komputer yang sebagai sinyal dari koneksi internet. Program, stroke, dan output. Ini hanyalah latihan soal yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk membantu siswa dalam memukakan ide atau gagasannya. Oke, mungkin itu referensi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan juga rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu, itu mungkin materi yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan dengan bijak di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.